Demi memberi motivasi dan semangat tinggi, sebelum laga Indonesia kontra Vietnam, Erick Thohir siapkan bonus besar untuk seluruh punggawa timnas Indonesia, jika sukses kalahkan Vietnam dan Jepang di Piala Asia Qatar. Ketua PSSI Erick Thohir sudah persiapkan bonus itu. Hanya saja, dia tidak ingin semua ini membuat para pemain jadi terlena. Erick Thohir ingin agar timnas Indonesia fokus pada dua laga penentu, untuk mewujudkan target dan kesampingkan masalah bonus. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir. Kalau sama Vietnam menang, sama Jepang juga menang, wah luar biasa dong itu. Alhamdulillah, itulah ungkapan Ketua PSSI tersebut. Wasit asal Thailand Siwakon Pudong, dan wasit Tiongkok Fu Ming kembali ditunjuk untuk menjadi wasit VR di laga Indonesia kontra Vietnam. Apakah akan bertanda wasit tersebut kembali membuat keputusan yang merugikan Indonesia? Berita itu beredar melalui akun resmi AFC menjelang laga Indonesia versus Vietnam. Begitu terkejutnya masyarakat Indonesia mengetahui berita itu, mengingat begitu buruknya citra wasit VR asal Thailand itu dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disebabkan keputusannya yang sangat merugikan timnas Indonesia yang mengesahkan gol kedua Irak di gawang Indonesia walau pemain Irak sudah berada dalam kekalahan. Timnas Indonesia mencapai target 16 besar di Piala Asia Qatar. Hal itu juga diutarakan oleh Ketua PSSI usai nonton bareng pertandingan Indonesia kontra Irak. Melihat hasil kekalahan Indonesia 3-1 dari Irak, Erick Thohir memang menyampaikan kekecewaannya atas hasil tersebut. Namun Ketua PSSI tersebut tetap mempercayakan timnas di bawah asuhan Sintayong sesuai janji pelatih asal Korea tersebut. Lalu bagaimana dengan peluang Indonesia di Piala Asia usai mengalami kekalahan 1-3 kontra Irak? Sedangkan Indonesia masih memiliki dua pertandingan yang cukup berat, dari segi peluang. Terlepas dari dua negara Jepang dan Irak masih ada, namun nampaknya cukup berat. Pasalnya kedua negara antara Indonesia dan Vietnam harus saling mengalahkan untuk berebut satu tiket itu. Sebab kedua negara tersebut belum memiliki poin. Mau tidak mau, keduanya harus saling mengalahkan agar tetap menjaga asa di 16 besar, mengingat di pertandingan ketiga, kedua negara tersebut bertemu tim yang lebih berat. Berikut skema hitungan agar timnas Indonesia dapat menembus babak 16 besar. Yang pertama, Indonesia harus mengalahkan Vietnam. Dengan kemenangan itu, langkah timnas Indonesia sedikit lebih leluasa. Berlanjut di laga berikutnya, Indonesia kontra Jepang. Saat pertemuan Indonesia versus Jepang, minimal Indonesia harus menahan imbang Jepang. Dengan begitu, tercapailah 4 poin. Dengan 4 poin itu, timnas Indonesia dipastikan menembus babak 16 besar. Dan sebaliknya, jika di pertandingan Indonesia kontra Vietnam, semisal Indonesia bermain imbang, maka di pertandingan berikutnya kontra Jepang, mau tidak mau Indonesia harus mengalahkan Jepang. Dan mungkin itu hal yang sangat berat. Namun, jika di pertandingan kedua Indonesia kontra Vietnam, jika Indonesia harus kalah dari Vietnam, maka asa timnas menembus babak 16 besar akan mustahil terjadi. Dengan begitu, kunci penentu langkah timnas Indonesia saat pertandingan kontra Vietnam. Timnas Indonesia kembali gagal. Sintayong dihujani komentar pedas oleh para supporter Timnas Indonesia. Usai mengalami kekalahan 1-3 dari Irak, Timnas Indonesia masih memiliki dua pertandingan di fase grup D. Melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari berikutnya melawan Jepang. Peluang Timnas Indonesia di Piala Asia masih terbuka. Namun langkah tersebut nampaknya cukup berat, secara matematik. Pasalnya, melihat dari gambaran permainan Vietnam saat menghadapi Jepang, terlihat terkoordinasi dengan baik dan mampu memberikan perlawanan yang sengit. Terlepas dari kekalahan Vietnam atas Jepang dengan skor 4-2, tentu kualitas Jepang dan Vietnam masih berbeda level. Dengan gambaran permainan Spartan dan kekuatan Vietnam seperti itu, mau tidak mau Indonesia harus beradu kekuatan dan wajib mengalahkan Vietnam. Itu bukan hal yang mudah.
mengingat posisi Vietnam saat ini menjadi juru kunci. Tentu saat berhadapan dengan Indonesia, Vietnam akan mati-matian berjuang agar dapat mengalahkan Indonesia. Secara kekuatan, bagi Vietnam, Indonesia lawan yang paling mungkin untuk dikalahkan. Di pertemuan kontra Vietnam nanti, pertandingan akan berjalan sangat sengit. Kedua tim akan saling mengalahkan untuk mencari posisi aman, sebab siapapun yang kalah di pertandingan nanti, besar kemungkinan akan pulang lebih awal. Berikutnya di pertandingan ketiga melawan Jepang. Jika Indonesia ingin menembus 16 besar di Piala Asia Qatar, saat pertandingan melawan Jepang nanti, timnas Indonesia tidak boleh kalah. Minimal harus menahan imbang atau bahkan mengalahkan Jepang. Itu bukan hal yang mustahil terjadi, namun sepertinya akan sangat sulit bagi skuad Garuda. Menimbang secara prestasi dan kekuatan, level Jepang dan Indonesia sangat berbeda jauh. Jepang merupakan salah satu tim raksasa dunia, sedangkan Indonesia tim yang sedang berkembang. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kita doakan saja, semoga setelah mengalami kekalahan 1-3 dari Irak, timnas Indonesia segera berbenah untuk meningkatkan kolektivitas permainan tim yang lebih baik. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.